Otorita IKN itu total armadanya, total SDM-nya ada 620 orang. Oke. Sebelumnya kantornya ada di Jakarta, Balikpapan, dan sebagian di IKN yang di lapangan. Dengan selesainya kantor IKN di Nusantara, mulai tanggal 1 Maret kemarin, kami niatkan untuk pindah semuanya. Jadi semua sekarang sudah ada di sana, kecuali yang ada di Jakarta menjadikan sekretariat. Jadi hanya satu eselon 1 yang digilir dengan pendukungnya, tidak lebih dari 25 orang. Karena kami melayani investasi. Jadi ada KPBU, ada investasi direct. Ini hanya untuk melayani. Mempermudah investasi di Jakarta ini, begitu ya? Tadi kami rapat dengan SMI, yang hadir di sini hanya saya dengan Pak Deputi Pendanaan dan dengan sekretaris yang baru datang tadi malam karena hari ini ada janjian dengan Kementerian PUPR. Yang lainnya ada di Nusantara dengan Zoom. Jadi semua alhamdulillah dengan semangat yang satu, dengan tekad yang satu untuk membangun IKN yang lebih baik, kami berada di sana. Itu karyawan di sana sudah dapat tempat tinggal juga, Pak? Gratis atau berbayar atau bagaimana? Jadi kami kan membangun, PUPR dulu membangun 47 tower. Nah, kami sekarang mendapatkan alokasi 4 tower rusun, ya kan? Yang terdiri dari masing-masing tower 60 hunian. Ya, masing-masing hunian 3 kamar. Ada lagi juga HPK, hunian pekerja konstruksi untuk para pendukung. Juga bagus tempatnya, kami tempatkan di sana. Jadi untuk karyawan OIKN, semuanya ada di 4 tower itu. Yang masing-masing, yang kalau yang bachelor, yang bujangan, single, itu sharing, masing-masing hunian 3 kamar. 3 orang, yang keluarga kami tempatkan 1 unit 1 keluarga. Jadi semua sementara ini tidak menyewa, tapi air dan listrik membayar sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai Kepala Otorita IKN, Pak Basuki kan setingkat menteri ya Pak ya? Betul ya? Perpresnya begitu. Peraturan presidennya seperti itu. Nah ini memimpin pembangunan IKN tapi juga menyelenggarakan pemerintahan daerah IKN. Saat ini itu belum ada kan Pak ya? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 3 tentang IKN memang itu tadi. Jadi untuk persiapan pemindahan dan persiapan pembangunan IKN. Saat ini kami sudah juga mulai dengan persiapan pemerintahan. Fungsinya beberapa sudah kami laksanakan. Jadi perizinan berusaha, perizinan untuk rumah sakit, perizinan untuk praktek dokternya, perizinan hotel, itu sudah kami laksanakan. Saya juga baru pertama kali dalam karier saya bekerja memberi izin dokter berpraktek. Untuk itu pun saya telepon Pak Menteri Kesehatan dulu. Saya kalau nandatangani, itu sudah menjadi kewenangan otorita. Saya sudah, termasuk BPJS. Kemudian untuk yang persiapan pemerintahannya, jadi nanti Pemdasus namanya, pemerintah daerah khusus akan mulai beroperasi setelah Perpres tentang IKN ditandangani. Itu bunyinya dalam undang-undang. Untuk persiapannya kami sudah juga mulai, yaitu pertama dengan Kemdagri kami bekerja sama untuk mendelineasi batas-batas wilayah. Mana yang masuk IKN bersama dengan pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kami sudah mulai kemudian kodifikasi wilayah sebagai provinsi, karena itu setingkat provinsi kalau menurut undang-undang. Jadi untuk persiapan pemerintahan kami sudah mulai persiapannya, karena nanti Bapak Presiden kan sudah menyampaikan tahun 2028 akan beroperasi di sana. Selain itu pasti kami menyiapkan prasarana dan sarananya. Jadi nanti kalau menunggu Perpres ya tadi Pak Basuki katakan ya? Iya, Pemdasus itu menunggu peraturan presiden tentang IKN. Kalau itu sudah keluar nanti fungsinya berarti Pak Basuki juga yang akan melaksanakan
fungsi pemerintahan setingkat apa? Setingkat gubernur itu atau seperti apa, Pak? Masih setingkat menteri, Masih tapi setingkat provinsi menteri? ya. Tapi tapi nanti bukan Basuki tapi kepala otorita itu sebagai Kepala otoritas. sebagai gubernur. Yang saat ini Bapak yang masih menjabat tentunya kan. Jadi itu menunggu Perpres sudah tahu Pak kapan Pak? Belum. Oh, Saya belum. kira undang-undangnya kan sudah, Perpresnya nanti Bapak Presiden yang akan menentukan. Oke. Kalau bicara pembangunan IKN Pak, tadi sebelum kita mulai berbincang saya sempat melihat ada maket, lalu juga ada video, tapi ini videonya memang kita harus cari tahu lagi yang terbaru. Prioritas pembangunan untuk tahun ini ya Pak, tahun 2025, itu di bagian mana Pak? Kawasan inti pemerintahan, tapi yang mananya yang diprioritaskan? Oke. Jadi kalau boleh saya nyampaikan supaya lebih lengkap, Iya. ya mulai tahun 2025 ini kesepakatan dan koordinasi kami dengan Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan juga beliau sudah menyurati kami bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan fisik yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan sekarang masih berlanjut sebagai multi-years project, tetap dilanjutkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Yang sekarang? Iya. Oke. Seperti jalan tol, itu kan, masjid, Istana Wapres, dan lain-lainnya. Kemudian kalau untuk yang baru sama sekali, beliau menyerahkan pada otorita. Oh. Oke, jadi ada dua. Ini harus nanti akan ada kelanjutannya. Ya. Jadi kalau yang baru sekarang yang diperintahkan oleh Bapak Presiden kepada kami untuk bisa beroperasi pada tahun 2028 sebagai ibu kota politik, kami ditugasi penuh untuk membangun ekosistem yudisial, yaitu dari gedung-gedung MK, MA, yudisial, termasuk hunian ya para hakim dan para staf, termasuk lokasi ekosistemnya, jalan-jalannya, dan juga ekosistem legislatif, DPR, MPR, DPD, termasuk huniannya, dan jalan-jalannya, dan prasarana dasarnya, semua harus kami selesaikan. Itulah yang 48,8 triliun tadi yang sudah kami hitung. Itu tingkatnya berarti 2028? Iya. Oke. Ya, jadi nanti pada 2008 sekarang ini yang eksekutif, insya Allah pasti sudah selesai, yudikatif selesai, legislatif selesai, sehingga itu nanti akan bisa dioperasikan atau berfungsi 2028. Oke, kalau eksekutif itu sampai sekarang Pak Bas sudah, apakah semua kantor menteri, apalagi sekarang kabinet menterinya menjadi lebih banyak Pak, itu sudah ada atau memang nanti kalau memang sudah efektif sebagai ibu kota eksekutif juga di sana, itu menteri-menteri akan berbagi kantor dengan para Menko atau bagaimana rencananya? Iya, dulu memang waktu kami merencanakan awalnya dengan 34 kementerian, itu ada 4 Kemenko yang dibangun dengan masing-masing Kemenko 4 tower. Oke. Jadi ada 16 tower sekarang sudah selesai. Sekarang sudah mulai meblernya mulai masuk untuk bisa dimanfaatkan. Interiornya ya? Interiornya sudah selesai semua. Nah,